Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Rekap One News Update bersama saya, Katarina Amelia. Kali ini kami akan mengupas informasi terkait Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang ditangkap dalam operasi militer besar Amerika Serikat hingga demo Iran yang kian memanas akibat kekecewaan publik buntut inflasi tinggi di negara tersebut. Namun demo dengan cepat meluas dan berubah menjadi desakan perubahan rezim Ayatollah Ali Khamenei. Pemirsa, simak informasi selengkapnya hanya di Rekap One News Update. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan pemberitaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap dalam sebuah operasi militer besar-besaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada 3 Januari 2026. Penangkapan berlangsung di kediamannya di Caracas saat ia dan istrinya Celia Flores tengah tertidur. Pasukan yang terlibat dalam operasi ini adalah Delta Force, satuan elit Angkatan Darat Amerika Serikat. Sebelumnya warga ibu kota Venezuela Caracas dikejutkan oleh dentuman keras disertai suara pesawat yang terbang rendah pada Sabtu 3 Januari 2026 dini hari waktu setempat. Tak lama setelah kejadian itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa negeri Paman Sam telah melancarkan operasi militer berskala besar ke Venezuela. Dalam wawancaranya, Trump menggambarkan kronologi penangkapan Maduro yang saat itu berada di sebuah rumah yang sangat dijaga ketat saat hendak ditangkap. Maduro dan istrinya dibawa dengan menggunakan helikopter ke USS Iwo Jima yang kemudian dibawa ke New York. Ia lalu dibawa ke pusat tahanan Brooklyn, New York menggunakan kendaraan khusus setelah tiba di Manhattan dari Pangkalan Udara Nasional Stewart menggunakan helikopter. Agresi militer yang melibatkan penangkapan Maduro tak terlepas dari beberapa motif yang mendasarinya. Pertama, terdapat tuduhan serius mengenai keterlibatan Maduro dalam jaringan narkoba internasional yang diyakini memberikan dampak buruk bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Kedua, krisis migrasi yang melanda Venezuela sejak 2013 yang dipicu oleh kolapsnya ekonomi menjadi alasan lain di balik keputusan Amerika Serikat untuk melakukan tindakan militer. AS menuding bahwa gelombang migran dari Venezuela yang mencapai 8 juta orang sebagian besar berpangkal dari kepemimpinan pemerintah Maduro yang dianggap tidak stabil dan korup. Dengan ditangkapnya Nicolas Maduro, muncul pertanyaan besar mengenai siapa yang akan mengambil alih kepemimpinan di Venezuela. Menurut konstitusi Venezuela, Wakil Presiden Delcy Rodriguez menduduki posisi berikutnya dalam urutan suksesi setelah presiden. Namun kehadiran AS mungkin memiliki dampak lebih besar terkait keputusan politik yang diambil di negara tersebut. Di sisi lain, respon masyarakat terhadap penangkapan ini pun sangat bervariasi. Para pendukung Maduro berunjuk rasa di hadapan Istana Miraflores untuk mengekspresikan penolakan terhadap intervensi asing. Sementara itu, lawan politik Maduro melihat ini sebagai peluang untuk memulai dialog baru tentang perubahan di Venezuela. Terbaru, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Federal New York atas tuduhan perdagangan narkoba dan senjata atau narkoterorisme yang dituduhkan oleh pemerintahan Donald Trump. Maduro menegaskan tidak bersalah dan mengecam Amerika Serikat atas penculikan terhadap dirinya dan istrinya. Maduro menegaskan dirinya masih presiden sah Venezuela meskipun Amerika telah menunjuk Delcy Rodriguez sebagai presiden interim Venezuela. Delcy Rodriguez dinilai banyak kalangan sebagai boneka Amerika Serikat untuk memuluskan imperialisme Barat. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, unjuk rasa di Iran semakin parah setelah Amerika Serikat menyerang Venezuela pada akhir pekan lalu. Demo di Iran per Selasa 6 Januari 2026 sudah memasuki hari ke-10, di mana bentrokan antara pendemo dan aparat keamanan kian panas. Unjuk rasa ini telah menewaskan sedikitnya 29 orang dan lebih dari 1.200 orang juga dilaporkan ditangkap. Dilansir dari Iran International, pasukan keamanan Iran mulai melepas tembakan terhadap para pendemo. Hal itu seiring dengan demo yang berujung rusuh. Angkatan bersenjata Teheran beratribut lengkap juga telah dikerahkan ke berbagai titik demo guna mengamankan situasi. Kementerian Dalam Negeri Iran telah mengecap para pendemo sebagai perusuh. Cap itu diberikan setelah pendemo dilaporkan merusak gedung-gedung pemerintah, kendaraan umum, serta fasilitas publik.
Berdasarkan catatan kelompok hak asasi manusia, demo Iran telah menyebar ke lebih dari 250 lokasi di 27 provinsi. Demo yang pecah sejak 28 Desember ini sendiri mulanya akibat kekecewaan publik buntut inflasi tinggi di Iran. Namun demo dengan cepat meluas dan berubah menjadi desakan perubahan rezim Ayatollah Ali Khamenei. Amerika Serikat dan Israel selaku musuh bebuyutan Iran sejak awal menyuarakan dukungan kepada warga Iran untuk menggulingkan Khamenei. Presiden AS Donald Trump bahkan terang-terangan menyatakan bersedia turun tangan membantu rakyat Iran. Demo di Iran semakin menjadi panas setelah insiden serangan Amerika Serikat ke Venezuela pada 3 Januari lalu. Pada Senin 5 Januari 2026, Trump mengindikasikan bahwa Iran akan menjadi target dia berikutnya. Berita selanjutnya adalah ketegangan antara Amerika Serikat dan sekutu NATO kembali meningkat setelah Gedung Putih secara terbuka menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer tidak dikesampingkan dalam upaya mengambil alih Greenland, wilayah otonom milik Denmark di kawasan Arktik. Pernyataan ini muncul di tengah sikap Denmark dan Greenland yang justru mendorong dialog demi meredakan situasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mengeksplorasi berbagai opsi untuk menguasai Greenland. Gedung Putih menegaskan bahwa penggunaan militer Amerika Serikat selalu menjadi pilihan. Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa 6 Januari 2026 waktu setempat dan langsung memicu kekhawatiran baru di Eropa terkait masa depan aliansi transatlantik. Diketahui minat lama Trump terhadap Greenland kembali mencuat setelah intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela. Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut menghidupkan kembali ambisi Trump terhadap wilayah Arktik itu. Greenland dipandang memiliki cadangan mineral tanah jarang yang belum tergarap, serta posisi strategis yang semakin penting seiring mencairnya es kutub yang membuka jalur pelayaran baru. Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menegaskan bahwa mengakuisisi Greenland adalah prioritas keamanan nasional Amerika Serikat, terutama untuk menangkal pengaruh negara pesaing seperti Rusia dan China. Pernyataan tersebut semakin memperdalam kekhawatiran di Eropa bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan sekutu NATO berpotensi mengalami retakan serius. Kita beralih pada isu nasional pemirsa. Setelah beberapa kali ditunda, sidang perdana akhirnya digelar pada Senin 5 Januari 2026 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim hadir sebagai terdakwa dalam perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019 hingga 2022 yang merugikan negara capai triliunan rupiah. Sidang yang dipimpin Hakim Purwanto S. Abdullah ini beragenda pembacaan dakwaan oleh tim Jaksa Penuntut Umum dipimpin Roy Riyadi. Jaksa juga mendakwa Nadiem bersama 3 terdakwa lain, yakni Ibrahim Arif sebagai konsultan teknologi, Mulyasyah sebagai mantan Direktur SMP Kemendikbudristek, dan Sri Wahyuni sebagai mantan Direktur SD Kemendikbudristek, serta Juristan sebagai staf sus Nadiem yang berstatus buron. Mereka disebut telah melakukan penyimpangan dalam pengadaan laptop Chromebook dan lisensi Chrome Device Management atau CDM pada 2020 hingga 2022. Adapun kerugian negara terdiri atas 1,56 triliun rupiah terkait program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek serta sebesar 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara 621,39 miliar rupiah akibat pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat. Selain itu, Nadiem diduga diperkaya dengan penerimaan uang sebesar 809 miliar rupiah yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau PT AKAP melalui PT Gojek Indonesia. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Agung mengatakan Nadiem melakukan korupsi bersama-sama terdakwa dan pihak lain. Menurut JPU, progres pengadaan peralatan tidak sesuai dengan perencanaan dan prinsip-prinsip pengadaan. Sebab terdakwa membuat review dan analisis kebutuhan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mengarah pada Chromebook dan CDM. Menurut jaksa, perbuatan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan total mencapai 2,1 triliun rupiah. Kerugian negara itu berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
Atas perbuatannya, Nadiem Anwar Makarim didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berita selanjutnya, pemirsa, kita beralih ke kronologi pembunuhan tragis MAHM alias A merupakan anak anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Cilegon Maman Suherman. Akhirnya terkuak setelah pelakunya Heru Anggara ditangkap. Heru Anggara membunuh korban di rumah mewahnya di perumahan Bukit Baja Sejahtera, Kota Cilegon di Banten, Selasa 16 Desember 2025. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten Kombes Pol Dian Setiawan menjelaskan pada 16 Desember 2025 pukul 13.17 waktu Indonesia Barat, Heru mendatangi rumah mewah Maman dengan memencet bel sebanyak 4 kali, tetapi tidak ada respons dari dalam rumah. Heru kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela yang dicongkel menggunakan alat yang sudah dibawanya. Dian menambahkan agar tidak diketahui identitasnya karena jejaknya, Heru menggunakan masker, helm full face, sepatu, dan sarung tangan serta cenderung rapi. Setelah berhasil masuk ke lantai 1, dia lalu melihat berangkas di dalam kamar utama dengan kondisi pintu terbuka. Heru kemudian menuju ke lantai 2, lalu masuk ke dalam kamar MAHM di sebelah kanan tangga dengan kondisi tertutup namun tidak terkunci. Singkat cerita, terjadi perlawanan dari korban dengan cara 2 kali menendang pada sejumlah tubuh Heru. Diduga kesal, Heru menusuk korban dengan pisau yang telah dibawanya. Setelah itu, Heru kembali turun untuk membuka brankas. Upayanya itu tidak berhasil karena brankas memiliki kode. Akhirnya, Heru menyerah dengan tangan hampa, lalu kabur lewat jalan masuk, yaitu jendela kamar pembantu, dan pergi melarikan diri. Akhirnya, pelaku ditangkap saat mencuri di rumah mantan anggota DPRD Kota Cilegon pada Jumat 2 Januari 2026 dengan cara dan modus yang sama melakukan pencuriannya. Direskrimum Polda Banten mengungkapkan aksi pembunuhan tersebut dipicu motif ekonomi. Pelaku mengalami kerugian besar dalam perdagangan aset kripto hingga terlilit utang. Atas perbuatannya, penyidik menjerat tersangka dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 junto pasal 339 KUHP, pasal 458 ayat 1 dan ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2023, serta pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Saat ini tersangka telah ditahan di Satreskrim Polres Cilegon dan berkas perkara tengah dipersiapkan untuk dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum guna proses hukum selanjutnya. Pemirsa, sekian rangkuman informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi yang terupdate dan terpanas dalam program Rekap One News Update selengkapnya hanya di kanal YouTube TV One News.com. Saya Katarina Amelia bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.